Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita masih bisa melewati hari ini. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah untuk Nabi Muhammad SAW. Santri-santriwati yang dibanggakan, saudara-saudara seiman, dalam kesempatan kali ini saya, Ustazah Titin, akan mengulas tentang ibadah sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Tapi sebelumnya, apakah kalian tahu apa itu ibadah? Secara bahasa, ibadah ialah segala perkara yang dicintai oleh Allah Ta'ala, baik berupa perkataan ataupun perbuatan yang terlihat ataupun yang tidak terlihat. Disiratkan di dalam Al-Quran pengertian ibadah melalui pemahaman bahwa manusia itu diciptakan untuk menghamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56 yang artinya, "Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku." Di dalam Quran surat Yasin ayat 61, "Dan hendaklah Ka'bahku inilah jalan yang lurus." Dengan demikian, yang dimaksud manusia hidup beribadah kepada Allah adalah manusia yang dalam menjalani hidupnya selalu berpegang teguh pada wahyu Allah. Tidak terbatas hanya pada rukun Islam saja, tetapi semua yang terjadi dalam kehidupan ini kita harus berpegang pada petunjuk Allah. Seperti dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 2, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Maka sholat, zakat, puasa, haji, berbicara jujur, menunaikan amanah, berbakti kepada kedua orang tua, menyambung tali kekerabatan, menepati janji, memerintah yang baik, melarang dari kejahatan, berjihad melawan orang-orang kafir dan munafik, berbuat baik kepada tetangga, anak yatim, orang miskin, berbuat baik kepada orang atau hewan yang dijadikan sebagai pekerja, memanjatkan doa, berzikir, membaca Al-Quran dan lain sebagainya adalah termasuk bagian dari ibadah. Cara beribadah bermacam-macam, tetapi semuanya disyaratkan untuk mengingatkan manusia kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah dalam berbagai bentuknya telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Walaupun dalam kenyataannya umat Islam dalam melaksanakan ibadah tersebut terlihat bervariasi. Jadi, saudara-saudaraku seiman, sudah jelas ya bahwa di dalam Al-Quran tertulis dan tersirat perintah untuk manusia dalam beribadah disertai tata caranya. Tidak hanya ibadah sholat, tapi semua ibadah tertulis dalam Al-Quran dan bahkan sudah langsung dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Bagaimana supaya bisa membaca Al-Quran yang menjadi petunjuk? Awali dengan belajar mengenali hurufnya, membacanya, menelaah isinya, dan yang paling penting melaksanakannya. Jadi, kita harus mau belajar dan belajar, terutama dari sumber yang benar, agar ibadah yang kita lakukan tidak salah dan semua sesuai dengan tuntunan dan petunjuk. Ayo berlomba-lomba dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kelak kita bisa berkumpul di surganya Allah. Insya Allah, amin. Akhir kata, terima kasih, mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat, saksikan Kultum dari Ananda Rifat hari Senin pagi.
Sampai jumpa.